Firman Tuhan hari ini dalam Yohanes 14. Masih Yohanes 14, kemarin kita tetap di Yohanes 14, hari ini kita di ayatnya 15 sampai 20. Setelah itu kita masuk ke dalam ayatnya 27 sampai 28. Yohanes 15 dengan judul kita pada hari ini, berkat Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20, nanti setelah itu ayat 27 sampai 28. Bapak Ibu setelah ketemu kita bangkit diri. Kita akan baca firman Tuhan berbalas-balasan, nanti ayat yang ke-28 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 begini firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 28 sama-sama. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Silakan duduk. Ayat 16 dan 17 di situ dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah janji yang terhebat dan termulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita seringkali fokus janji berkat Tuhan itu hanya sekedar makan minum, kekayaan, mobil, rumah. Tapi saya percaya janji yang terhebat, janji yang diberikan Tuhan hari ini kepada kita, bahwa Dia pergi akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan, kata firman Tuhan hari ini, selama-lamanya. Itulah berkat yang luar biasa bagi kita ketika ada damai sejahtera di tengah kehidupan kita. Sehingga ketika ada apapun terjadi di tengah kehidupan kita, karena ada damai yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita merasa tetap terus bersuka. Ketika mungkin kita ada masalah, ketika mungkin kita ada tantangan, orang bertanya, Pak, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Kadang kita banyak tantangan, banyak masalah. Orang tahu bahwa kita sedang menghadapi satu problema. Tapi ketika orang tanya, apa kabar Pak? Dahsyat, luar biasa. Apa yang dahsyat? Karena Tuhan kudus. Itulah yang harus, karena apa? Karena ada damai di tengah kehidupan kita. Sehingga kita merasa hidup ini begitu luar biasa dalam hidup. Tapi Pak Pendeta, kalau hidup ini penuh dengan damai, mengapa kami menghadapi begitu banyak persoalan? Mengapa seakan-akan kita gelisah? Tadi Alkitab katakan jangan gelisah, jangan. Karena Tuhan yang memberikan roh sukacita, damai sejahtera dalam hidup. Jika kita berkata apapun yang hatiku. Sebagai anak-anak, pas kita kantong kita makan makanan yang mewah, tapi ada pun apa. Tinggal taruh saja tusuk gigi, taruh di mulut kita kunyah-kunyah aja.
Orang berkata, Pak lagi makan apa? Bagaimana rasa? Aduh enak aja. Karena apa? Karena kita ada sukacita Tuhan. Karena apa? Karena kita ada janji Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kita, yaitu janji yang paling hebat, yaitu Dia memberikan damai sejahtera. Saya percaya ketika damai sejahtera Allah ada di tengah kehidupan kita, ada berkat-berkat yang mengikuti kita. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita berkata, sungguh ku percaya mujizat masih ada, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, hidup kita aja penuh kegelisahan. Hidup kita aja tidak merasakan hidup ini seakan nggak ada damai. Sehingga kita hidup di dalam menghantui ketakutan-ketakutan. Ketika orang berkata, Pak Bu jangan takut, ada Tuhan, ada mujizat Tuhan. Mujizat apa? Kenapa kami begini, kenapa begitu? Kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Tapi kalau ada damai kehidupan kita, walaupun mungkin sakit kita nggak sembuh-sembuh, kita percaya Tuhan pasti menyertai kita, memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Tuhan pasti tolong kita. Ketika damai sejahtera Allah ada di dalam hidup. Jika kita berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya Kau baik, tetap baik bagiku. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Percaya berkat yang terbesar itu Tuhan berikan bagi kita, yaitu damai sejahtera. Kalau soal mobil kerja keras kita pasti dapat. Tapi jangan ikut-ikut yang namanya sekarang yang lagi ngetren itu invest. Bukan jadi berkat, bukan jadi kaya, tapi jadi hancur. Saya punya teman bos saya bilang gini, tapi ini nggak boleh ditiru ya. Dia bilang sama anaknya, jangan kamu jadi penjudi, tapi kalau kamu mau kaya, jadilah bos penjudi gitu ya. Tapi saya berharap juga jemaat kita jangan ada jadi bos judi. Itu kaya sementara. Ketika damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, hidup kita merasa aduh enaknya hidup ikut. Hidup kita bersuka cita selalu senantiasa. Hidup kita mengalami bersama dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, begitu indahnya. Tapi ketika nggak ada damai Tuhan itu, aduh hidup ini seakan begitu berat damai. Maka itu orang kok mau tidur aja susah. Tapi kalau kita punya Tuhan itu, Tuhan Yesus berkati malam ini kami mau istirahat. Cita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang pertama, mengapa kita tidak mengalami damai Tuhan? Yang pertama, karena kita sendiri tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa membuat hidup kita itu damai. Damai itu datangnya daripada diri kita sendiri juga. Yang membuat kita tidak mengalami damai itu sendiri, kita tidak bisa mengalahkan damai diri kita sendiri. Ketika kita mengalami damai hidup ini, pasti kita percaya damai dalam hidup kita itu merasa hidup ini indah dan tenang. Orang boleh berikan slogan-slogan damai itu indah. Tapi bagaimana damai itu indah karena kita sendiri dalam diri kita tidak mengalami damai dari Tuhan itu sendiri. Orang yang tidak bisa mengendalikan hidupnya, orang yang tidak bisa mengalami damai dalam hidupnya adalah orang-orang itu karena dia selalu senantiasa egois. Biasanya orang yang tidak bisa mengendalikan hidupnya karena dia selalu senantiasa mengalami atau dia selalu hidup dalam keegoisan sendiri. Orang itu seringkali iri hati. Orang yang tidak bisa mendamaikan dirinya, berdamai dengan dirinya sendiri, samping dia egois, dia iri hati. Orang berhasil dia iri. Orang ini biasanya juga banyak di gereja-gereja.
Ketika teman-temannya itu pilih jadi anggota atau menjadi ketua, dia kenapa harus dia, kenapa bukan saya? Ketika mereka bikin dekor yang bagus, salah dekor gitu aja bagus. Saya bisa lebih bagus. Ini orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ketika pujian lagi jingkrak-jingkrak, MC-nya saya lebih bisa lagi. Ada singernya, musiknya, ada segala macam. Lebih parah lagi, pendetanya sok. Saya pasti tahu dia tuh cerita ini. Karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya ketika dia dikasih tahu, ketika dia ditegur, kecewa, pindah gereja lain. Saya percaya selama dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dimanapun dia berada, pasti sama saja dia menjadi biang kerok di dimanapun dia berada. Pindah satu gereja, tetap dia mengalami hal yang sama. Puji Tuhan dia tidak pindah agama. Tapi saya bersyukur jemaat di tempat ini. Jemaat yang luar biasa, men. Temannya berhasil menjadi panitia, dia support, dia dukung. Pak Ketua, berapa dana? Nih saya dukung. Just jadi acara. Tapi Bapak Ibu jangan lupa nanti ya, kita pasca ada ketua nanti, rapat nanti pasca Pak Ketua ya. Siapa menjadi ketuanya? Calon Bapak baru dan Ibu baru. Tasya bersama dengan Pak Harun. Jangan bilang Harun lagi. Dia sudah bapak-bapak sebentar lagi. Apapun yang mereka rencanakan, kita dukung ya Bapak Ibu ya. Termasuk dana kita dukung nggak? Kalau dukung dana, dibilang dana pada diam semua. Biar semangat nih anak-anak muda kita dukung. Kita support, mereka yang masih muda. Kita bilang mereka ragu, kita bilang jangan takut, kamu mampu. Jangan kita bilang, alah mereka, mentang-mentang ini, mentang itu. Kalau kita terus memprotes, kita berarti diri kita sendiri, kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Orang yang gak bisa berdamai dengan dirinya karena keegoan, karena iri hati, bahkan seringkali emosi. Saya sekarang ini lagi belajar juga untuk berdamai diri sendiri. Terus kita berjuang dan terus berjuang. Saya percaya yang paling berat yang dalam hidup kita bukan hanya masalah-masalah, tapi paling berat yang kita kalahkan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tantangan yang paling berat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Minggu lewat saya bersama Ibu Gembala kita ke Moi. Ini udah engkok-engkok ini dia parkir sembarangan. Saya tahu dia mau buka pintu, lalu saya klakson. Karena kita mau lewat. Bukan dia malah dia berhenti dulu, malah dia tetap sengaja buka pintunya. Hampir saja saya tabrak. Saya klakson lagi, malah dia nantang. Waduh. Untung saya bukan dulu. Kalau saya dulu saya nggak takut besar kecilnya, paling kalah. Iya kan? Yang penting kata pengacara hebat, kita mob dulu dia katanya. Masalah kalau menang itu nanti belakangan. Tapi ketika kita hampir-hampir, aduh Tuhan itu memberikan sukacita. Istri juga udah, apa yang kita lawan? Udah tua, jangankan saya pukul, saya embus saja mungkin jatuh dia. Karena dia udah tua adalah. Di samping ruko kita tuh ada seorang orang dari Indonesia Timur. Waktu saya tegur, karena dia sebelah-sebelahan, nantang dia. Waduh, kita nggak saya lawan. Sampai sekarang dia nggak ada di rukonya. Kenapa? Besoknya dia tabrakan. Saya nggak lawan, biar aja Tuhan melawan dia. Sampai sekarang dia nggak berani kerja lagi. Mungkin dia takut, saya berdosa dengan pendeta, saya berdosa sama Tuhan katanya. Karena dia orang Kristen juga. Maka itu ketika damai Allah itu ada dalam hidup kita, ketika kita mau emosi, saya percaya
Tuhan pasti memberikan sukacita luar biasa dalam hidup kita. Mari kita kendalikan diri kita, supaya damai dari surga itu mengalir dalam hidup. Yang nggak bisa kita mengalami damai Tuhan karena kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita. Orang-orang yang tidak bisa atau mengalami damai Tuhan, orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya karena maka itu orang itu selalu senantiasa bukan saja menganggap dirinya hebat, tapi dia juga menganggap dirinya minder. Dia nggak bisa merasa dia nggak bisa mampu apapun. Sebagai anak-anak Tuhan kita jangan minder, jangan takut. Kalau kita sebagai anak Tuhan kita minder, berarti kita belum mengalami damai itu sendiri dalam diri kita. Saya dulunya orang juga yang minder. Saya menganggap saya orangnya dari sana, dari kampung. Saya cuma tamatan ini, saya bisa apa? Kalau saya mau tampil itu, aduh, jangan. Apalagi waktu saya ikut almarhum Gembala Sidang Pusat kita. Waduh, dia bertemu dengan bos-bos. Waktu itu dia diundang buat khotbah di DPR MPR. Orang-orang hebat. Tapi saya bilang sama diri saya, hai jiwaku, kamu hebat, jangan takut. Hai jiwaku, jangan gemetar. Kamu orang khusus, orang spesial. Sehingga damai itu terus mengalir dalam diri kita. Kita jangan minder karena kita percaya kita punya Tuhan. Sehingga sukacita Tuhan itu membawa kita berkata, aku orang hebat. Suatu ketika ada seorang ibu punya 2 orang anak. Satu anaknya laki-laki paling besar, dia hebat, cerdas, pintar. Dan satu yang anaknya paling kecil. Karena 2 anaknya ini merasa hidupnya terbelakang. Anaknya ini yang paling besar dia berhasil menjadi seorang pengacara di daerah di tempat dia tinggal. Tapi anak yang kedua ini karena dia merasa dia minder, dia merasa dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya merasa kemampuan, sehingga dia agak minder. Ketika orang berjumpa dengan dia, orang berkata begini, lihat itu si bodoh lagi makan. Ketika dia mandi, orang berkata, lihat tuh si bodoh lagi mandi. Ketika dia sisirin apapun yang dia lakukan, orang bilang, si bodoh itu, lihat itu si bodoh. Dan dia berkata dalam dirinya, dasar diri saya bodoh. Dia menyalahkan dirinya. Dia menyalahkan penciptanya. Dia menyalahkan orang tuanya. Dia berkata, kenapa saya dilahirkan jadi orang bodoh, kenapa dilahirkan jadi orang begini? Sehingga dia mempersalahkan keadaannya, dia mempersalahkan orang tuanya, dia mempersalahkan dirinya, dia merasa dirinya nggak mampu dan dia minder. Sehingga seringkali dia dibully oleh teman-temannya karena dia bodoh, karena dia bego. Tapi ketika pada satu saat, ketika ada satu di mana setiap pemuda 17 tahun ke atas harus wajib militer, lalu mereka semua dites. Salah satunya si bego ini dia dites. Orang mentertawakan dia, si bego dia dites, pasti dia gak lulus. Jangankan orang, dirinya sendiri dia berkata, pasti saya tidak lulus karena saya bego, saya bodoh. Tapi ketika dibacakan satu hasil daripada ujian dan namanya pertama dipanggil, kan namanya dipanggil. Lalu dia juga bilang dalam dirinya, kan saya dipanggil pertama karena saya bego, pasti saya nggak lulus. Tapi ketika diumumkan namanya dan dia yang memberikan pengumuman ini dia berkata, selamat, Anda paling nilainya tertinggi. Waduh, saat itu selama ini dia mempersalahkan dirinya. Selama ini dia berkata dia bego. Selama ini dia tidak pernah berdamai dengan dirinya. Pada saat itu dia berdamai dengan dirinya. Dan dia terjadi breakthrough yang luar biasa. Dia tidak lagi dia bego, dia lagi berkata, hei lihat jiwaku, kamu hebat, kamu luar biasa.
Tadinya dia bilang dia dirinya bego, dia bilang dirinya bodoh, tadinya dia bilang dirinya malas. Tapi ketika dia mengalami satu breakthrough, dia berdamai dengan dirinya, dia berkata, jiwaku kamu hebat dan luar biasa. Sehingga ketika dia selesai daripada wajib militer, dia menjadi seorang penguasa yang hebat. Dia menjadi seorang punya perusahaan di mana-mana. Karena dia telah mengalami damai dengan dirinya. Anak-anak muda, berdamailah dengan dirimu. Jangan pernah salahkan orang tua. Jangan pernah salahkan siapapun. Engkau lahir ke dunia ini, kau tidak pernah meminta saya mau lahir dari rahim orang barat sana. Pernah kita memilih rahim? Kan kita nggak pernah milih rahim. Mau siapa orang tua kita? Saya kalau bisa pilih rahim, bukan rahim orang Batak, tapi saya pilih rahim orang bule. Bukan salah orang Bataknya. Orang Batak hebat-hebat dan cerdas-cerdas. Yang salahnya karena orang bule itu tinggi-tinggi, gagah-gagah, kan gitu. Tapi saya bilang saya bersyukur lahir jadi orang Batak. Saya dapat istri orang Batak. Anak-anak juga dari orang Batak. Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Kalau saya orang bule mungkin bisa kawin 2 kali, 3 kali. Karena sekarang bebas di sana kan. Kita mesti punya norma-norma. Satu hal, ingat, khususnya anak-anak muda. Jangan pernah salahkan siapapun. Berdamailah dengan dirimu. Keberhasilan itu tergantung bagaimana kamu menganggap dirimu siapa. Kamu boleh dilahirkan dari orang yang tidak punya. Kamu boleh dilahirkan dari orang-orang tua yang dari kampung. Kamu boleh dilahirkan mungkin kamu dari orang-orang desa yang sana jauh di. Ingat satu hal yang kita boleh ingat. Saya bukan lagi menyanjung orang yang sudah pergi kembali ke sidang kita pusat. Pak Yakob itu lahir dari orang desa. Kata Pak Yakob, coba cari di peta. Daerahnya itu nggak ada di peta. Tapi Tuhan bisa angkat dia anak desa menjadi pendeta. Bukan hanya pendeta saja, tapi pendeta yang hebat, yang terkenal seluruh dunia. Itu karena dalam dirinya dia ada damai Tuhan. Walaupun dia pada saat sekolah dia seringkali dihina. Walaupun pada saat sekolah dia seringkali dibully. Dia boleh sekolah di tempat yang paling punya bergengsi juga di Jakarta. Hingga ketika dia berangkat sekolah, dia jalan kaki. Tapi dia tidak pernah mensalahkan dirinya, dia tidak pernah salahkan orang tuanya. Tapi dia bangga punya orang tua. Orang tua yang hebat, walaupun orang tuanya itu tidak punya pendidikan. Tapi dengan doa, akhirnya dia berdamai dengan dirinya. Dan dia menjadi orang hebat itu karena dia mampu mengendalikan dirinya. Kenapa kita hidup bisa terjumus narkoba? Kenapa kita bisa terjerumus hal-hal yang tidak layak yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus menjadi gangster atau kita menjadi pemimpin-pemimpin atau kita menjadi orang yang jauh dari harapan orang tua kita? Saya percaya karena kita tidak pernah berdamai dengan diri kita sehingga kita tidak pernah bersyukur akan diri kita. Orang yang bisa berdamai dirinya adalah orang itu pasti bisa bersyukur akan dirinya. Tapi ketika kita bisa bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada dirinya yang Tuhan cipta berikan kepada kita. Mungkin hari ini kita berkata, kenapa rambut saya bukan keribu, kenapa rambut saya lurus. Mungkin orang yang rambut lurus juga berkata, kenapa rambut saya enggak lurus. Kenapa kulit saya tidak kulit putih seperti orang Chinese, tapi kulit saya, ya Pak Yakob bilang, hitam putih keputihan, hitam kagak hitaman, ini seperti sawo busuk katanya. Kalau hal itu pun ada dalam hidup kita, percayalah, jangan anggap diri kita itu adalah orang yang paling gagal dan orang paling hina. Tapi berkatalah diri kita berkata, Tuhan terima kasih untuk tubuh yang kau berikan. Terima kasih untuk rambut yang kau berikan.
Terima kasih buat badan yang kau berikan, yang tingginya semetkot. Apa semetkot? Semeter kotor. Itu buktinya banyak orang-orang yang semetkot berhasil jadi orang-orang kaya. Dia tingginya semetkot, tapi dia paling dapat istri tinggi semampai. Jadi anak-anaknya enggak semetkot. Coba lihat Ucok Baba. Anaknya ganteng-ganteng tuh. Kenapa dia tidak pernah salahkan dirinya, siapa dirinya? Tapi dia bersyukur. Kalau hari ini kita bisa bersyukur akan diri kita, percayalah. Tuhan tak pernah ingkar janjinya dalam hidup kita. Menjelang akhir ujian ini, buat adik-adik saya, anak-anak saya, jangan contoh orang sebelah kanan kiri. Memang kalau kita contek dia di kiri kita, memang dia udah benar semua, belum tentu dia benar. Tapi berkatalah, Tuhan terima kasih, saya orang hebat, saya orang cerdas. Bilang sama diri sendiri, jangan berharap pada orang, haraplah pada diri sendiri. Daud ketika ada apapun dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku bersukacitalah, walaupun dia menghadapi masalah dari orang mertuanya, walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sedang menghadapi problema, belum lagi sekitar-sekitarnya. Ketika semua orang mengenalkan Daud, kenapa kau biarkan kami di sini? Suami saya ditangkap, istri saya dibawa, dan semua harta benda kami dirampok. Padahal Daud waktu itu baru menang peperangan, dia pulang kampung halamannya dijarah. Tapi Daud orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berkata, hai jiwaku bertimpik sorailah, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kalau kita nggak berdamai dengan diri kita, kita egois, kita marah, kita emosi, kita dendam. Kita berkata memang kamu sendiri yang bisa, saya juga bisa. Memang kamu sendiri yang hebat, saya juga bisa hebat kok. Melihat tetangga berhasil, kita iri. Melihat teman kita dari satu kampung yang sama-sama merantau, dia berhasil, kita iri. Dia nggak tahu aja, dulu kan sama-sama dengan kita. Waktu itu sama-sama kontrak di sana. Sekarang aja itu sok dia. Seharusnya kita berkata, bro, waduh kamu hebat sekarang. Saya doakan kamu terus berhasil dan berkati Tuhan. Pasti teman kita itu nggak lupa sama kita. Tapi melihat teman kita berhasil, kita iri, kita berkata, lah sekarang kamu sombong, kamu hebat. Mau dia sombong, mau dia apapun, itu urusan dia. Urusan kita berkata, sungguh aku bersukacita karena temanku berhasil. Sungguh aku bangga punya teman seperti engkau. Apa yang kita iri dengan orang berhasil? Karena kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu, yuk kita belajar terus untuk berdamai dengan diri kita. Jangan iri sama siapapun. Irilah kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan kenapa dia dulu berkati saya enggak Tuhan? Pasti Tuhan tinggal berkata, sabar anakku. Tetaplah percaya. Saya percaya ke depan ini, mungkin kita belum bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi percayalah, anak-anak kita pasti menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak kita pasti anak-anak yang diberkati Tuhan. Doa saya, hingga ke depan jemaat-jemaat Gemar Sarung GB Cibubur Kota Legenda adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Jangan bilang dalam diri kita, tapi Pak Gembala, kok hidup kami begini-begini terus? Tuhan itu bisa angkat. Bisa sekejap aja Tuhan angkat kita. Tapi Tuhan juga bisa berkata, tunggu anakku. Berdamailah dengan diri kita.
Jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan diri kita sendiri. Orang-orang yang menyalahkan dirinya seringkali dia membuat iri, seringkali dia emosi, seringkali dia merasa sombong, merasa lebih mampu dengan orang lain. Bagaimana dia mau menikmati damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita? Di ayat 27 firman Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Inilah janji yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera yang dari Tuhan ditinggal dan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi daripada aku tidak pergi. Kalau dia tidak pergi, fisiknya secara manusia tidak bisa kemana-mana, tapi dia pergi. Hebatnya Tuhan itu, dia memberikan roh damai sejahtera itu kepada kita. Siapakah itu? Roh Kudus diberikan kepada kita. Sehingga Roh Kudus menjadi roh penghiburan bagi kita. Ketika kita ada apapun tantangan dalam hidup kita, Roh Kudus berkata, jangan takut anakku. Kan indah ikut Tuhan itu kan. Orang boleh mempunyai berslogan damai itu indah. Jangan kalah dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita nggak usah punya slogan seperti itu, tetapi kita sudah percaya bahwa damai dari Tuhan itu indah dan luar biasa. Sehingga dimanapun kita berada, kita jadi dampak. Sehingga dimanapun kita berada, kita orang berkata, aduh enak kali Bapak itu ya. Hidupnya begitu enteng, hidupnya begitu tenang-tenang. Padahal masalahnya, persoalannya banyak yang kami tahu dia. Tapi dia selalu senantiasa senyum, bersuka cita. Kalau ada damai Tuhan itu dalam hidup kita selalu bersuka cita. Mari kita kalahkan diri kita, keegoan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, apapun yang tidak berkenan pada Tuhan. Orang-orang seperti ini karena dia tidak pernah mengalami damai dalam hidupnya, dan dia tidak pernah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Saya yakin, percaya, Tuhan itu seperti tadi dikatakan, dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi bagaimana Tuhan mau menyertai kita, kita sendiri tidak mau disertai Tuhan. Keegoan kita menjadi hambatan. Merasa diri hebat menjadi hambatan. Iri hati menjadi hambatan Tuhan untuk datang di dalam hidup kita. Saya pernah mengalami hal seperti ini ketika saya punya usaha di Mangga 2. Saya iri, zaman saya lebih berhasil dari saya. Kalau iri yang positif itu berpuji Tuhan. Iri positif itu bukan berarti kita lihat orang bentang-bentang, ya. Iri positif itu begini, aduh dia berhasil, apa sih resepnya? Satu buku Bem Chandra berkata begini, kalau teman sebelah kita itu berhasil, kita jangan iri. Kita jangan dengki dengan dia. Kita jangan marah dengan dia. Tapi kita berkata, Tuhan kenapa dia berhasil? Apa sih resepnya? Lalu kita berjumpa dengan dia, bro, terima kasih kamu sudah berhasil. Kalau ada orderan nanti bro, kalau nggak mampu, kalau nggak sanggup, boleh dong kita kerjasama. Kan lebih enak gitu. Ketika mungkin dia berhasil, dia sibuk dengan usahanya karena banyak orderan, lalu dia datang pada kita, Pak, aku datang ada orderan, boleh nggak bantu? Kan kita dapat berkat juga dari dia. Daripada kita iri pada dia, karena dia berhasil. Sehingga kita boleh sama-sama diberkati. Seekor kelinci yang cerdas, yang pintar, yang sehingga anak sekolah minggu selalu menyanyikan, kelinciku amat lucu. Karena dia kelinci yang lucu, karena dia kelinci yang kecil, karena dia kelinci yang tidak mampu bikin apapun, waktu dia keluar dari kandangannya, dia selalu senantiasa dapat ancaman. Bisa dimakan singa, ular. Lalu dia berkata begini kepada beruang, bro,
Kamu mau makanan enak nggak? Makanan apa? Ini bicara bahasa binatang. Saya akan membawakan kamu makanan yang lezat dan hebat. Kamu tunggu aja di kandang ini ya. Oke, kata beruang. Lalu ketika kelinci itu dia keluar dari lubang kandang beruang itu, dia dikejar-kejar singa. Ketika dia dikejar-kejar singa, dia dan lompat dan masuk ke kandang singa, kandang beruang. Rupanya singa juga ikut masuk ke kandang beruang. Sehingga singanya dihajar oleh beruang dan dia dimakan oleh beruang. Dan beruangnya itu dapat berkat yang luar biasa. Dalam cerita ini kita lihat bagaimana kalau kita bekerja sama dengan teman-teman kita. Bekerja sama dengan tetangga kita. Bekerja sama dengan kita menjadi bawa damai dengan karyawan-karyawan yang ada di sekitar kita. Kita berkata jangan takut, Tuhan memberkati kita. Pasti seperti kelinci ini jadi berkat bagi beruang. Beruang ini tadi dia udah lapar, nggak ada makanan, tapi dia ditawari makan yang luar biasa oleh kelinci. Sehingga beruang pesta pora sendiri dia makan, karena kelinci dia tidak makan seperti itu. Tapi kelinci juga dapat berkat, dia apa berkatnya? Dia aman, dia damai. Kalau Bapak Ibu bisa berdamai dengan tetangga, Bapak Ibu bisa berdamai dengan orang sekitar kita, damai itu menjadi berkat dalam hidup kita. Dan damai dari Tuhan itu mengalir tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ego, jangan iri, jangan cepat marah. Tapi bersyukurlah pada Tuhan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Seperti orang yang bego tadi, dia terus menyalahkan diri, dia berkata ketika dia makan, saya bego, saya sedang makan. Ketika dia mandi, dia berkata, aduh saya bego, saya sedang mandi. Apapun yang dikerjakan bukan lagi dia dengar apa kata orang, tapi dia juga menyalahkan diri dia berkata bego, bego, bego. Tapi hari ini, mari kita berkata, kamu adalah khusus, kamu adalah hebat, kamu adalah orang luar biasa di mata Tuhan. Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku bersorak-soraklah. Walaupun dia dapat ancaman, walaupun dia dapat tantangan yang luar biasa, bukan saja dari mertuanya, bukan saja dari orang-orang sekitarnya, bahkan dia juga mendapat seperti manusia biasa mungkin dalam keadaan sakit. Hingga ada Mazmur 103 dia berkata, Tuhanlah yang menyembuhkan aku. Sehingga dia tidak mempersalahkan siapa-siapa dan dia juga tidak mempersalahkan dirinya. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, karena kita bisa berdamai dalam diri kita. Damai dari Allah itu mengalir dalam hidup. Sehingga kita hidup dalam sukacita Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Yuk kita berdamai dengan diri kita. Memang gak gampang. Saya aja terus lagi berjuang ini dengan damai diri kita. Dengan diri saya sendiri. Ketika saya bawa mobil, kadang-kadang saya disalib. Aduh. Untung saya punya pendamping yang begitu luar biasa yang selalu menjadi mengingat. Ingat pendeta. Marah di rumah anak-anak bilang, ingat pendeta. Siapa suruh Bapak jadi pendeta? Benar juga ya. Proses terus. Karena kita belum sempurna. Nah, itulah pendeta. Selalu banyak les ya. Pendeta kan belum sempurna. Sehingga pendeta nyanyi. Pendeta juga manusia. Sama ada kata kita belajar terus, kita proses terus. Damai dengan diri kita. Mungkin ada hal-hal yang lain terus kita belum nggak mampu kita berdamai dengan diri kita. Karena tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Tapi kita terus belajar. Belajar dan belajar. Karena sekolah yang tidak pernah tamat, itu sekolah yang namanya kita mengalahkan diri kita. Terus kita belajar mengalahkan diri kita. Setiap hari diproses. Saya pernah berdoa gini, Tuhan, berilah saya kesabaran. Supaya hidupku jadi berkat. Oke, kata Tuhan. Lalu ketika kita keluar dari rumah,
Belum lagi menjadi aspal besar atau jalan raya. Baru masih keluar dari gang. Tukang ojek motor, belum lagi motor. Saya kok keluar dari rumah itu, saya seringkali mundur. Padahal sudah kita tit, masih saja mereka terobos itu. Mau ngelewatin, hampir saja kita mundur nabrak mereka. Dan seringkali kalah juga. Marah, dasar ini Tuhan. Kamu kan tadi doa. Minta Tuhan berikan kesabaran. Tuhan itu gak berikan kesabaran bagi kita. Tuhan itu beri tantangan bagi kita. Bisa gak kau sabar menghadapi seperti itu? Bapak-bapak mobil kalau kita disalib. Apalagi badan saya seperti Pak Manulang tinggi besar gini kan. Tapi kita belajar terus ya. Belajar dibentuk Tuhan, belajar sabar, belajar mengalahkan diri kita sehingga damai itu mengalir dalam hidup kita. Mengalir bersamamu, bersuka, joget-joget kita. Tapi ketika pulang dari gereja, syukur-syukur kalau sama orang lain. Keluar dari gereja, cerita-cerita suami istri, bisa ribut tuh. Ibu gembala bilang, bilang belok kiri, mau belok kiri enggak? Tapi tadi gue bilang belok kirinya 200 meter lagi, tapi suruh belok kiri sini. Ikutin aja deh daripada ribut, ikutin. Jalan mentok. Kan navigasinya beliau. Belok kiri katanya, belok kiri. Tujuan Anda sudah sampai. Kiri ruko, kanan tembok. Mana nih rumahnya? Kadang ribut. Tapi ketika damai sejahtera Allah, walaupun salah, saya tahu bukan kamu yang salah, map yang salah. Ganti tuh, ganti dengan satu aplikasi yang lain. Sehingga kita terus belajar. Itulah proses yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan berikan kami sukacita, damai sejahtera. Itu Tuhan kadang berikan bukan damai sejahtera aja. Tantangan, persoalan, masalah yang ada pada kita. Tapi percaya itu semua proses untuk kita menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Berdamailah dengan diri sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, damai dari surga itu pasti mengalir dalam hidup kita. Hambatan yang kedua. Apa hambatan kedua yang kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Yang kedua, karena kita tidak bisa berdamai dengan orang di sekitar kita. Inilah hambatan yang kedua untuk kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan bagi kita berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan padamu. Janji yang Tuhan berikan bagi kita hari ini sekali lagi damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan karena dia pergi ke rumah Bapa di surga dan dia berjanji akan memberikan damai yang dia berikan melalui Kristus. Aku pergi supaya daya datang yaitu roh pendamai, roh sukacita, roh penghibur itu. Tapi kenapa kita tidak mengalami? Kita belajar mau berdamai dengan diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah belajar untuk berdamai dengan tetangga kita. Seperti tadi saya katakan, seringkali kita mempersalahkan orang, seringkali kita melihat orang lain berhasil, kita marah. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata begini. Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Terus tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, rencana tujuan kita baik.
Tapi di sini diajarkan Tuhan Yesus, jika engkau membawa persembahan kepada Tuhan Yesus atau membawa persembahan kita kepada Tuhan, tapi diri kita sendiri kita belum berdamai dengan tetangga kita. Mungkin kita baru saja ribut, orang ada di sekitar kita mungkin kepada istri atau suami, anak-anak. Tapi ketika kita pergi dalam keributan itu lalu kita datang ke gereja, saya percaya kita tidak mengalami apapun. Maka itu jangan heran banyak orang datang ke gereja tidak mengalami berkat. Dimanapun gereja, kalau hati kita merasa kita ada damai, hati kita tenang, hati kita berdamai dengan diri kita, hati kita berdamai dengan orang sekitar kita, keluarga, anak-anak kita, lalu kita datang ke gereja, saya percaya ada berkat istimewa Tuhan berikan, ketenangan, damai sejahtera itu dari Tuhan. Sehingga kuasa mujizat Tuhan itu nyata di tengah kehidupan kita. Kita sakit pasti dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kita mendapat lawatan berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita nyanyi, kita merasa hadirat Tuhan itu mengalir. Kalau ada orang gereja dia nyanyi, dia nangis bukan karena dia cengeng, tapi dia mengalami lawatan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, Tuhan terima kasih, berkat yang luar biasa. Ini yang saya utamakan dan ini saya tunggu. Kalau kita tidak berdamai dengan suami, kalau kita tidak berdamai dengan istri, lalu kita pergi ke gereja. Karena waktu kita pergi ke gereja, kita marah-marah. Kita jam 5 sudah mandi, kita sudah pakai baju, kita sudah siap. Istri lagi berdandan-dandan lagi. Apalagi istri berapa baju baru lagi, aduh. Dia bergaya bagi dia. Keren ya. Pak, keren enggak, Pak? Keren ya, keren sih. Kapan lagi mau siap? Ini mau jam berapa? Belum, tunggu pakai listrik lagi. Aduh, ampun dah. Itulah masalah laki-laki, Pak, memang. Maka itu ibu-ibu, yuk, sebelum kita berangkat besok malam-malam itu sudah siapin ya bajunya ya. Baju mana yang saya mau pakai hari ini? Karena baju kita banyak, kita berkata, hom pimpa alaihum gambreng. Gambreng, pakai hitam-hitam. Mau kedukaan atau mau penghiburan. Sehingga kita ada sukacita, keluarga sukacita. Mau berangkat tadi ribut-ribut bilang gini, maafkan dia. Apa sudah salah tadi? Kita mau ke gereja. Anak-anak juga. Bapak-bapak, ini yang saya lakukan. Mungkin kita juga bisa lakukan. Jangan pernah gengsi minta maaf kepada anak kita. Anak-anak, jangan pernah gengsi minta maaf juga pada orang tua. Suami, istri juga jangan pernah gengsi. Sebelum kita berangkat, minta maaf, adik saya salah. Yuk kita berdoa. Setelah kita berdoa, damai Tuhan itu turun. Ke gereja itu pasti nikmat. Jangan sampai di gereja juga karena ribut, kita terus belum berdamai, sehingga MC kita berkata, Bapak Ibu, shalom, shalom luar biasa. Hari ini berkat Tuhan luar biasa. Mari kita nyanyikan. Bergandengan tangan. Ya istri tadi. Ayo bergandengan tangan. Bergandengan tangan dikasih satu jari aja gini. Lalu kita bilang ada asal nih MC nggak tahu tadi baru terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Tapi kalau kita damai, MC bilang mari kita bergandengan. Aduh, kesempatan saya bergandengan tangan dengan istri saya. Kita remes. Istri juga merasa, aduh ada ketenangan. Tangan suami saya meremas tangan saya. Anak-anak muda jangan iri ya. Kalau nanti kita bergandengan tangan di sebelah kita lain jenis, jangan berpikir hal-hal enggak ya. Tapi ada sesuatu sukacita yang luar biasa. Hingga pulang kita berkata, tadi berkat Tuhan apa? Nanti Pak di Komsel kita sharing, saya akan bersaksi ada berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu siapa yang belum ikut Komsel?
Udah ikut komsel semua ya? Apa itu komsel? Kelompok sel. Sel itu bukan penjara. Sel itu adalah sesuatu binatang kecil yang terus bertumbuh berkembang gitu, berkembang biak. Sel itu bukan yang dikatakan oleh Jack Marpaung, kamar 10 tolo. Di situ kita belajar menjadi berkat. Bagaimana kita mau komsel sama teman kita, ini hari di rumah siapa? Ini hari di Grapila, komsel ini. Enggak lah. Orangnya begini-gini. Tapi kok kita berdamai. Di rumah siapa? Rumah ini, oh puji Tuhan. Yuk kita datang, mama, papa kita datang hari ini komsel di rumah si ini. Karena kita percaya ada damai yang menuntun memimpin. Tapi kalau kita nggak ada damai, apalagi sama orang-orang sekitar kita, apalagi sama jemaat kita, aduh, kita pasti nggak dapat berkat di gereja. Pas kita mau masuk, pas ada bangku kosong, tapi bangku kosong itu satu. Ya, bapak itu sebelah saya nanti. Udahlah saya pulang aja. Nggak jadi berkat kita. Mungkin jemaat di sini ada yang belum berdamai dengan jemaat di sebelah-sebelah. Coba lihat kanan kirinya. Musuhnya enggak? Apa temannya? Kalau ada yang musuhnya, saya nanti undang maju ke depan, kita berdoa. Ada Bapak Pendeta Syotang yang menghalalkan dalam nama Tuhan Yesus, kata. Pasti lari semua. Tapi enggak salah kan, di sebelah-sebelahnya kan? Kalau yang suami istri duduk, I love you, ma bilang. Rugi sendiri, kenapa enggak duduk dengan saya? Ketika damai itu, kita berdamai dengan tetangga kita. Maka Tuhan Yesus katakan ketika kamu mau datang pada saya, kalau ada hal-hal yang belum kita selesaikanlah, kata, tinggalkan. Untuk apa kita memberikan persembahan-persembahan yang luar biasa kepada Tuhan, tapi kita belum berdamai dengan tetangga, belum berdamai dengan istri, belum berdamai dengan anak-anak. Persembahan kita itu menjadi bukan satu yang harum di hadapan Tuhan. Sama dengan Kain dan Habel. Abang adik ini mereka hanya hidup berdua, waktu itu belum ada banyak tetangga, mereka hanya 4 orang, Adam, Hawa, Kain dan Habel. Tapi kedua ini mereka tidak, yang namanya Habel tidak pernah damai dengan dirinya sendiri, sehingga dia juga tidak pernah damai dengan adiknya. Ketika dia mempersembahkan pada Tuhan, Tuhan tegur dia. Tapi ketika Tuhan tegur dia bukan dia minta ampun, dia bukan minta maaf. Dia merasa dia yang lebih hebat. Kenapa persembahan saya yang begini Tuhan tolak? Dan hatinya dia tidak pernah mengalami damai, sehingga dia benci dan iri kepada adiknya. Sampai dia bunuh juga adiknya, dia tidak pernah merasa bersalah. Gak ada kedamaian dalam hidupnya. Sehingga keturunan-keturunannya terus menjadi keturunan-keturunan yang tidak kenal Tuhan. Saya berdoa, yuk mari kita suami istri berdamai. Kalau suami istri berdamai, Mazmur 133 ayat 1-3 firman Tuhan katakan ketika kita bersatu bersama, bergandengan tangan, bersama-sama dengan keluarga, saudara bersaudara, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Dan berkat itu bukannya sebentar, tapi berkat itu dari ujung bukit Sion mengalir ke Gunung Hermon. Dalam arti kata berkat Tuhan itu tidak pernah terputus. Ketika ada keluarga-keluarga yang berdamai. Ketika keluarga-keluarga yang ada bersukacita. Ketika ada keluarga-keluarga yang mengucap syukur. Walaupun hari ini makan sepiring berdua. Saya nggak mau kalah dengan penyanyi dangdut yang berkata sepiring berdua. Kalau orang dunia saja bisa bersyukur atas sepiring berdua, paham kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita mesti bisa menerima berkat Tuhan. Jangan seperti seorang anak minta makan kepada mamanya. Mah, lapar, baru pulang sekolah mau makan. Mamanya kasih makan. Anaknya ketika dia memandang, ya udahlah bersyukur. Dia makan. Besok dia minta makan, mamanya kasih makan lagi.
Hari ketiga dia minta makan lagi, dikasih makan. Lalu dia berkata, "Ma, berkat Tuhan kenapa pahit terus ya?" Kenapa? Karena setiap hari dia makan sayur pepaya. Sayur pepaya, daun pepaya kan pahit. Jadi dia anggap berkat Tuhan itu pahit. Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat berkat yang pahit terus kau berikan bagi kami. Karena yang pahit ini akan menyembuhkan kami dari sakit malaria. Yang pahit ini membuat kami tidak kena diabetes. Yang pahit ini tidak membuat kami jadi gula darah. Kan begitu ya. Kalau kita bersyukur sama Tuhan kan gitu. Tapi kalau kita nggak bisa bersyukur, Tuhan kenapa berkat Tuhan pahit terus? Tuhan bilang berkata, pahit karena bapakmu itu sudah overdosis. Beratnya sudah hampir 100 kilo. Supaya bapakmu itu dia bisa menguruskan badan. Korban untuk diri saya mau kurus badan ini. Tapi saya bilang Tuhan nggak mau berkat yang pahit. Tapi kalau kita bisa berdamai, suami istri bisa berdamai, percayalah. Pasti berkat Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini pun mungkin kita tidak mengalami berkat yang menikmati, kita makan bersama suami istri yang layaknya tetangga. Jangan bilang, ibu-ibu jangan bilang begini, Pak, itu tetangga mau TV baru, kita kapan ganti? Wah, itu tetangga karpet baru, kita kapan ganti? Wah, itu tetangga mobil baru, kita kapan ganti? Sebentar lagi, Pak, itu tetangga suami baru, saya kapan ganti? Kan bisa kacau kan gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Bersyukurlah dengan apa yang ada di rumah kita. Bilang kepada suami, Pak, kamu hebat. Jangan takut, saya dukung terus. Ketika kita menikmati atau menerima gaji dari suami, angkat gaji itu. Tuhan bersyukur buat gaji ini. Saya percaya hari ini suami saya, dia ada dalam posisi kedudukan menjadi office boy. Tapi saya percaya dia akan menjadi orang yang hebat. Itu jangan takut. Percayalah Tuhan itu pasti memberkati kita. Kapan? Tergantung kita sendiri. Karena kan janji Tuhan memberkati. Aku memberkati engkau sampai pada masa kesudahan. Kalau hidup kita nggak diberkati, bukan berarti Tuhan yang salah, bukan berarti Tuhan yang lalai. Firman Tuhan katakan bahwa Allah yang berjanji pasti menepati. Karena Tuhan bukan lalai, tapi karena ada dosa yang menghambat berkat Tuhan. Dia tidak pernah lalai. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tapi Ia berjanji selalu menyertai kita. Maka itu tahun ini tahun penyertaan bagi kita. Percayalah Tuhan memberikan hujan tepat pada waktunya. Tuhan berikan hujan di Mandalika, kalau Tuhan berikan hujan di tempat kita, jangan panggil yang hal-hal yang tidak, panggil Tuhan aja. Tuhan lebih hebat dari dia. Siapa buktinya? Elia. Dia berkata, Tuhan, hentikan hujan. Henti hujan. Tapi Elia lupa dia rupanya. Tuhan turunkan hujan. Akhirnya kemarau panas. Tapi dia berdoa, Tuhan, turunkan hujan. Hujan turun. Waktu dia menghadapi orang-orang hebat, 400. Orang-orang pintar, orang-orang yang dikatakan hebat oleh raja. Berhadapan dengan dia. Elia berkata gini. Elia apa Elisa dia? Saya juga lupa Pak Pendeta. Ya udah kita sama-sama lupa. Nanti kita baca aja. Kadang-kadang saya coba aja supaya kita itu fokus gak nih? Kadang pendeta juga lupa ya. Pendeta itu pintar. Ketika dia berkata, coba ini buat persembahan. Kasih minyak.
Bila perlu bensin, bakar. Persembahannya mati, nggak hidup. Tapi dia siram itu persembahan bukan dengan minyak, bukan dengan bensin, tapi dengan air. Tapi persembahan yang dibawa sama Tuhan itu dengan hati yang bersuka cita. Tuhan lalap itu habis persembahan. Bisa nggak air bisa terbakar? Nggak mungkin air bisa terbakar. Bisa kami kalau minyak dia siram bisa nggak padam? Pasti dia terbakar. Tapi inilah Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, hiduplah jadi berkat bagi tetangga. Berdamailah dari tetangga kita. Berdamailah dengan orang-orang sekitar kita. Berdamailah dengan bos kita. Kita mau naik pangkat tapi kita sama bos kita nggak berdamai. Kita mau naik jabatan sama bos kita nggak berdamai. Kita mau naik gaji sama bos kita nggak berdamai. Kita bilang, aduh, saya punya bos ini, aduh, streng banget. Saya punya bos ini, aduh, galaknya bukan main. Seharusnya kita bersyukur, Tuhan, aku bersyukur buat bos yang galak, yang streng ini. Sehingga saya bisa jaga hati saya. Saya bisa jaga kualitas hidup saya. Malam saya waktu ada pemberkatan nikah saudara saya, pendetanya bilang begini. Sebenarnya Tuhan itu menjadikan saudara dan saya itu orang-orang yang berkualitas, orang yang hebat. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita ini bukan menjadi orang gagal tapi orang berhasil. Jadi kalau kita gagal di dalam pernikahan, kamu nanti kalau gagal, bukan karena Tuhan itu salah, tapi karena kamu tidak bisa mengembangkan potensi-potensi dalam hidupmu. Bagaimana kita mau potensi dalam hidup kita, mau kembangkan, lihat bos kita aja kita nggak berdamai, kita salahkan bos kita. Apapun yang terjadi dalam usaha di tempat kita bekerja, kita ditempatkan Tuhan di tempat-tempat di mana firman Tuhan katakan, seperti kita ada di tengah-tengah serigala. Mampukah kita bersyukur pada Tuhan? Tuhan terima kasih. Kami ada di kandang tengah-tengah serigala. Kami akan Tuhan pakai jadi alat di tangan Tuhan. Seorang yang namanya hamba Tuhan itu dia tidak takut ada di mana. Daniel ada di lubang gua singa, ada di tempat di singa yang ganas bisa menjadi singa yang penurut bagi dia. Kalau kita ada di tengah-tengah usaha atau pekerjaan kita, ada di tengah-tengah perusahaan, ditempatkan kita dengan bos yang strength atau bos yang galak, kita bersyukur. Kalau hati kita damai, hati kita sejahtera, lama-lama bos kita juga mengalami damai itu sendiri. Kalau bos itu mengalami damai kita, bos kita berkata begini, hari ini kamu tidak lagi jadi office boy. Kamu naikkan saya pangkat jabatan, kamu duduk di sini. Karena bos itu merasa, kok orang ini lain, kok orang ini beda. Walaupun saya sudah bikin jahat sama dia, walaupun saya sudah marah sama dia, tapi dia tetap senyum dan bersuka. Berkat Tuhan tergantung pada kita. Biar kita jadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir. Hambatan yang ketiga ini paling utama dan paling penting. Mengapa kita tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Karena kita juga tidak pernah berdamai dengan Tuhan. Inilah yang menjadi penyebab paling utama kita sendiri tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena ketidaktaatan mereka, disitulah hidup kita terpisah dengan Tuhan. Dan setiap kita yang lahir tengah dunia ini kita diwariskan dosa. Kalau Tuhan itu yang kudus, yang mulia, kita orang berdosa, kita nggak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan. Ibarat api dengan air. Tapi kita bersyukur lewat kematian Yesus Kristus.
hambatan rintangan apapun, tidak lagi ada yang nama kita di altar, tidak ada lagi kita di halaman, tidak ada lagi kita di ruang Maha Kudus. Di hadapan Tuhan itu kita semua sama, karena Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Lewat kematian Kristuslah di kayu salib itu yang mempersatukan dan memperdamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Sehingga kita dengan Bapa tidak ada lagi jarak. Maka itu orang Kristen yang paling enak, yang paling indah sebenarnya. Kenapa? Kita memanggil Tuhan itu Bapa. Begitu dekat hubungan kita. Walaupun dia jauh di sana, kita menyapanya Bapa di surga. Dikuduskanlah namamu. Kekudusan itulah yang menguduskan hidup kita. Kalau dia Bapa kita, Bapa di surga, hubungan kita sudah diperdamaikan. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, karena kita telah berdosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Hubungan itu terputus, tapi lewat Kristus kita diperdamaikan. Kalau saudara dan saya sudah berdamai sama Tuhan, Tuhan tinggal berkata, anakku, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat. Damai dari surga itu mengalir atas hidup kita. Lewat kematian Kristus kayu salib. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita berdamai dengan Tuhan? Alkitab katakan, barang siapa dia bersetia mengaku dosanya, dia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, barang siapa yang mengaku dosanya, maka dia setia dan adil. Dalam arti kata, kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, itulah kita berdamai dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan ampuni kami. Ketika pengampunan dari surga itu turun, damai sejahtera Allah juga turun. Ketika damai sejahtera Allah turun, itu berkat yang luar biasa sedang menunggu kita. Jangan takut, firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berdamailah dengan Tuhan, sehingga kita mengalami Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan, sehingga kita menikmati berkat Tuhan. Berdamailah dengan sesama kita, berdamailah dengan diri kita sendiri. Damai sejahtera itu mengalir atas hidup kita. Dan berkat Tuhan yang luar biasa akan dicurah bagi kita. Amin.